Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu meliputi kita semua. Amin. Kali ini saya membawakan kisah Nabi Ibrahim ketika sudah diangkat menjadi Rasul ya. Sebelum saya membawakannya, saya ucapkan terima kasih karena sudah klik channel ini. Langsung saja cekidot. Ketika Nabi Ibrahim sudah resmi diangkat menjadi Rasul, maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun giat berdakwah. Kala itu umat Nabi Ibrahim atau di kerajaan Babilonia menyembah berhala dan dewa-dewa. Raja Namrud kala itu dianggap keturunan dari dewa-dewa. Karena memang Namrud itu mempunyai fisik yang kuat dan kecerdasan yang sangat tinggi. Makanya sombong dan takabur dan menganggap dirinya adalah Tuhan. Mendengar dakwah Nabi Ibrahim, Raja Namrud pun murka. Lalu dipanggillah Nabi Ibrahim ke istana dan mereka pun berdebat tentang Tuhan. Namrud pun bertanya, "Siapakah Tuhanmu, hai Ibrahim?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Tuhanku adalah yang mematikan dan menghidupkan." Raja Namrud pun menjawab, "Aku juga bisa mematikan dan menghidupkan orang." Nabi Ibrahim alaihissalam pun kembali menjawab, "Tuhanku menerbitkan matahari dari timur. Jika kamu memang Tuhan, terbitkanlah matahari dari barat." Mendengar jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam, Raja Namrud pun terdiam dan tercengang. Dan Raja Namrud pun sangat bingung mau berbuat apa dan menjawab apa. Itulah sedikit cerita dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kecerdasannya yang sangat tinggi itu. Dengan cara membuka akal pikiran mereka. Ada satu kisah unik yang menyertai perjalanan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, bagaimana Engkau menghidupkan yang sudah mati? Tunjukkanlah kepadaku." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Hai Ibrahim, apakah kamu belum percaya tentang kekuasaanku? Hamba sangat percaya. Hal ini saya lakukan agar iman saya terus bertambah kepadamu." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kembali berfirman, "Ambillah 4 burung dan potong-potonglah mereka jadi beberapa bagian. Dan letakkan burung-burung itu di atas bukit yang berbeda. Kemudian panggillah burung-burung tersebut, maka burung tersebut akan datang dalam keadaan hidup." Nabi Ibrahim pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertambahlah keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pun terus berdakwah dan tidak putus asa juga mendakwahi ayahnya. "Ayah, kenapa ayah masih menyembah berhala dan dewa-dewa itu? Sedangkan berhala dan dewa-dewa itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan menyembah berhala-berhala itu, ayah sudah menjadi benar-benar sesat dan pengikut setan." Ayah Ibrahim pun menjawab, "Hai Ibrahim, kamu ini berkata apa? Bencikah kau kepada Tuhan-Tuhanku? Pergilah kau dari sini." "Baiklah ayah, saya akan pergi dari sini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepadamu." Nabi Ibrahim pun juga berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa ayahnya. Sampai jelas nyatanya bahwa ayahnya tidak mau beriman kepada Allah dan terus membenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun berkata kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, janganlah kamu berdoa minta ampunan kepada orang-orang yang kafir. Karena sudah berdakwah sekian lama dan tidak ada yang mau beriman kecuali sedikit, maka hijrahlah Nabi Ibrahim
alaihissalam itu dari kampungnya Irak. Atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim pun hijrah ke Syam ataupun Palestina bersama keluarga dan Nabi Lut alaihissalam. Di Palestina pun Nabi Ibrahim berdakwah, namun sambutan dari warga ataupun kaum Palestina kurang begitu baik. Dan akhirnya Palestina dilanda wabah penyakit dan kemarau yang sangat panjang. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut pun berpisah. Nabi Lut dan keluarganya menuju Sadum di Syam. Nabi Ibrahim bersama Bunda Sarah menuju ke Mesir. Saat itu, Mesir diperintah oleh raja yang sangat zalim. Raja Mesir menyukai wanita-wanita yang sangat cantik untuk dijadikan selir-selir atau jadikan istrinya. Tidak peduli wanita cantik itu udah bersuami atau belum. Kalau sudah, biasanya laki-laki itu atau suaminya akan dibunuh. Pada waktu itu, Nabi Ibrahim pun berbohong kepada raja bahwa Bunda Sarah adalah saudaranya. Dan atas kuasa Allah, Raja Mesir pun tidak jadi berbuat jahat ke Bunda Sarah dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan, Raja Mesir selain mengembalikan Bunda Sarah dihadiahi pelayan. Pelayan itu berkulit hitam dan santun, namanya Hajar. Setelah sekian lama berdakwah di bumi Mesir, Mesir pun bukan tempat yang baik untuk berdakwah. Nabi Ibrahim kembali diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali hijrah ke Palestina. Dalam perjalanan dakwahnya dan berumah tangga sudah sekian lama, Nabi Ibrahim belum dikaruniai seorang putra pun. Walaupun sudah sering memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadari Bunda Sarah semakin tua dan mandul, Bunda Sarah meminta Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikahi Siti Hajar, wanita yang soleh, santun, dan setia ini. Dari pernikahannya dengan Bunda Hajar, Nabi Ibrahim dikaruniai seorang putra bernama Ismail. Melihat Bunda Hajar mempunyai seorang anak, Bunda Hajar pun sepertinya sangat cemburu walaupun tidak diungkapkan dengan kata-kata. Memahami situasi ini, Nabi Ibrahim alaihissalam pun memisahkan Bunda Sarah dan Bunda Hajar. Itu tadi rangkuman dakwah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena terlalu panjang, maka bersambung ke season 3-nya. Jika dalam bercerita saya banyak kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan boleh ditambahkan di kolom komentar. Karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.